Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian tasawuf yang kemarin tertunda, yang dimana kemarin kita membahas yang temanya mengosongkan hati dari cita-cita dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah takdir dengan tenang secara lahir maupun batin. Jangan protes kepadanya, sungguh kamu akan melihat kebaikan di dunia dan akhirat. Janganlah kamu meminta sesuatu kepada makhluk. Mereka itu lemah dan miskin, tidak memiliki bahaya atau manfaat, baik untuk dirinya atau orang lain. Bersabarlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi. Janganlah tergesa-gesa terhadapnya. Janganlah kamu bakhil dalam memberikan haknya. Janganlah kamu berprasangka buruk terhadapnya atas suatu ujian. Dia lebih mengasihimu daripada dirimu, semua amalmu untukmu juga. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, apalah artinya usahaku untuk diriku? Hendaklah kamu ridho kepadanya. Dia lebih mengetahui tentang kamu daripada dirimu sendiri. Tidak setiap kemaslahatan untukmu diperlihatkan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Dan dia menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 8. Dan kamu tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Al-Isra ayat 85. Barang siapa ingin meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia mengalahkan nafsunya sebelum meniti jalan tersebut. Nafsu itu buruk perangainya karena ia selalu memerintahkan kepada kejahatan. Apakah yang hendak kamu lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana perjalananmu kepadanya? Perangilah nafsumu sampai ia tunduk. Setelah tunduk, ia akan menemanimu ke pintunya, tetapi kamu hanya bisa menundukkannya setelah melakukan riyadhah, belajar berbudi baik, serta yakin terhadap janji maupun ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu memang buta, tuli, bisu, gila, dan bodoh terhadap Tuhannya, bahkan ia menjadi musuh baginya. Jika kamu senantiasa memeranginya, kedua matanya nanti akan terbuka, lidahnya akan berkata, telinganya akan mendengar, sehingga kegilaan, kebodohan, dan permusuhannya terhadap Tuhannya akan hilang. Di kalimat ini sangat jelas di mana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa nafsu adalah salah satu penghalang diri kita menuju Allah atau dekat dengan Allah. Dan masalah yang paling sulit adalah ketika kita tidak mampu atau tidak bisa mengetahui tentang hawa nafsu itu sendiri. Karena yang kita ketahui nafsu itu ketika kita marah, itu adalah nafsu atau hal-hal yang semacam demikian. Tetapi pada kenyataannya ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka bukan hanya nafsu seperti itu yang menjadi penghalang. Bahkan nafsu yang sifatnya menurut kita wajar-wajar saja, itu justru masih menjadi penghalang buat diri kita. Misalnya ketika kita menjalankan ibadah, lalu kita sudah merasa puas dengan ibadah kita, sudah merasa tenang dengan ibadah kita yang kita lakukan. Ini juga termasuk nafsu yang bisa menghalangi diri kita dekat dengan Allah. Karena hal semacam ini sama artinya kita sudah merasa bangga, seakan-akan kita ini sudah mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan ketika kita menghayal, melamun, berangan-angan, dan menilai orang lain buruk, semacam itu juga masih menjadi penghalang diri kita dengan Allah itu sendiri. Jadi pada intinya kita ini harus benar-benar mengenali hawa nafsu
lalu kita berusaha menundukkan satu persatu dari jenis hawa nafsu yang kita ketahui itu. Kalau tidak dengan cara demikian, maka kita ini akan sulit dekat dengan Allah. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk mengenali hawa nafsu dan belajar untuk menundukkannya itu membutuhkan tali dan tongkat serta ketekunan waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Hal ini tidak bisa tercapai hanya dengan mujahadah sesaat, sehari atau sebulan. Pukullah ia dengan cambuk kelaparan, jangan berikan bagiannya, tetapi berikanlah haknya. Tahanlah ia, jangan takut kepada pedangnya atau belatinya. Sebab pedang atau belatinya hanyalah kayu, bukan besi. Kertakannya hanya omong kosong tanpa bukti. Bohong, tidak benar, janjinya tidak pernah dipenuhi. Ia tidak mempunyai kasih sayang sama sekali. Ia ibarat pengembara yang tidak memiliki tanah air. Sesungguhnya iblis yang menjadi pemimpinnya juga tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk memusuhi orang-orang mukmin. Apalagi ia, jangan kamu mengira bahwa ia masuk surga kemudian dengan kemampuannya ia dapat mengusir Adam alaihissalam dari surga. Sebenarnya hanya Allah yang menjadikannya sebagai sebab terjadinya peristiwa itu. Wahai orang yang pendek akalnya, janganlah kamu lari dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena cobaan yang menimpamu. Dia lebih mengetahui kemaslahatanmu daripada dirimu. Dia mengujimu hanya untuk suatu faedah dan hikmah. Jika dia mengujimu, tabahlah menghadapinya. Renungkanlah dosa-dosamu, lalu perbanyaklah istighfar dan bertaubat. Mohonlah ketabahan dan kesabaran kepadanya atas ujian itu. Berdiamlah di hadapannya dan bergantunglah kepada keluasan rahmatnya untuk menghilangkan bala yang menimpamu dan menerangkan bentuk kemaslahatan di dalamnya. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberi pesan atau peringatan atau nasihat kepada diri kita ketika kita berusaha untuk dekat dengan Allah. Jangan sampai kita ini lari atau membatalkan dari niat baik kita hanya gara-gara ketika Allah menguji diri kita. Dan memang kebanyakan atau masih banyak orang yang seperti ini. Ketika dia berusaha untuk baik, lalu ketika Allah mengujinya, kita tidak sabar dan akhirnya kita malah keluar dari jalur yang baik itu. Ini jangan sampai terjadi. Dan katanya, wahai gulam, orang-orang yang kamu kumpuli di dunia untuk dunia, kelak tidak akan kamu lihat lagi. Hubunganmu dengan mereka akan terputus. Betapa tidak kamu menghubunginya bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu harus bergaul dengan makhluk, bergaulilah orang-orang yang bersifat waro, juhud, arif, beramal, serta menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikehendakinya. Pergaulilah orang-orang yang mencabut makhluk dari hatimu, menyebabkan dirimu dekat dengan Allah, menghilangkan kesesatanmu, serta menegakkanmu di atas kebenaran. Mereka yang dapat menutupi matamu dari dunia dan membukakannya pada akhirat, yang dapat menghilangkan keraguan dan memberi kebebasan, yang dapat menjagamu dari ular, kalajengking, dan binatang buas lainnya, serta mendudukkanmu dalam keamanan, kedamaian, dan keindahan. Pergaulilah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Bersabarlah atas ucapannya. Terimalah perintah dan larangannya. Sungguh sebentar lagi kamu akan melihat kebaikan, tetapi kamu tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk bersabar. Padahal sesuatu itu akan datang jika diusahakan. Duduklah di pintu amal. Jika amalmu telah ditakdirkan untuk kamu akan beramal, tentu kamu akan beramal. Berikanlah hak, sebab lalu tawakallah dan duduklah di pintu amal. Janganlah bergeser dari tempatmu, sehingga kamu
berputus asa dari seseorang yang mengajakmu beramal kepadanya. Ketika itu lemparkanlah dirimu di lautan tawakal, sehingga kamu akan mempertemukan antara sebab dan musabab. Terapkanlah adab yang baik. Di depan gurumu, hendaklah kamu lebih banyak diam daripada berbicara, karena hal itu akan melancarkan pelajaran dan kedekatanmu dengannya. Adab yang baik akan mendekatkanmu, dan adab yang buruk akan menjauhkanmu. Bagaimana mungkin kamu memiliki adab yang baik jika kamu tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang beradab? Bagaimana mungkin kamu bisa belajar jika kamu tidak menyukai gurumu dan tidak berprasangka baik kepadanya? Itulah kajian tasawuf yang temanya mengosongkan hati dari cita-cita dunia. Semoga kajian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.